gedung sekolah. Kemudian pembelajaran juga biasanya kita berada di kelas, tetapi sekarang kita akan belajar melalui Google Classroom dan belajar di rumah masing-masing. Jadi ada beberapa hal yang memang baru dan saya yakin pasti ke depannya ada hal-hal yang mungkin perlu kita sama-sama beradaptasi, sama-sama untuk mengkoreksi kira-kira lebih baiknya seperti apa. Dan harapan saya memang semuanya bisa saling mendukung, baik dari sekolah, baik dari orang tua, baik dari anak. Untuk ya sama-sama kemajuan anak kita bisa sama-sama saling dukung. Kemudian nanti akan ada penjelasan mengenai seragam yang digunakan, jadwal pelajarannya, jam belajar, kemudian bagaimana teknis Google Classroom-nya. Jadi minta tolong semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Dan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa tuliskan di kolom chat. Jadi dari kita nanti akan bahas, dari wali kelas akan bisa menyampaikan kendala-kendala yang mungkin ada. Dan saya harap di tahun ajaran baru ini keadaan bisa lebih baik sehingga kita bisa ke depannya kembali bertemu di sekolah. Saya serahkan selanjutnya, sesi selanjutnya kepada host. Silakan untuk melanjutkan bagian kurikulum. Terima kasih semuanya dan harapan saya sehat-sehat semua bagi yang ada di rumah ataupun guru-guru yang ada di kantor. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Yohanes. Bapak Ibu selamat pagi. Mungkin beberapa sudah mengikuti Parents Care yang kemarin ya. Saya di sini akan melanjutkan tentang penjelasan kurikulum yang akan kita gunakan selama tahun ajaran 2020-2021. Langsung saja. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Yohanes, bahwa walaupun anak-anak belajar di rumah, kami dari sekolah tetap mewajibkan untuk memakai seragam sekolah, agar suasana belajar di rumah itu rasanya seperti di sekolah begitu ya. Nah, kami di sini hanya mengingatkan kembali karena kami pasti yakin masih ingat sekali jadwal seragam yang digunakan karena sudah 5 tahun digunakan dan jadwalnya seperti itu. Hari Senin dan Selasa itu merah putih, Rabu dan Kamis batik puhua, hari Jumat itu pramuka, lalu saat pelajaran olahraga berarti harus menggunakan pakaian olahraga. Lalu jam sekolah itu nanti akan ada 3 pelajaran wajib. Setiap pelajaran itu akan ada 2 jam pelajaran. Setiap jam pelajarannya itu lamanya 40 menit. Jadi kalau 2 jam pelajaran berarti 80 menit. Mulainya untuk hari Senin sampai Kamis itu dimulai pada pukul 8. Jadi kami berharap anak-anak sebelum jam 8 itu sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Jangan sampai dicari wali kelasnya, kok belum hadir gitu ya. Jam 8 harapannya sudah sarapan semuanya. Karena istirahatnya itu hanya 10 menit selama 2 kali. Mau dari jam kedua sampai ketiga hanya 10 menit, dari jam keempat sampai kelima hanya 10 menit, dan nanti akan ada istirahat selama 30 menit itu pada pukul 12.20 untuk hari Kamis, Senin sampai Kamis. Lalu untuk hari Jumat, kita akan mulai pada pukul 7.30 sampai 11.40. Jadi untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya beragama Islam, jangan khawatir, masih ada waktu dan kesempatan untuk mengikuti sholat Jumat. Pada pukul 11.40 untuk hari Jumat, pelajaran wajib sudah berakhir, untuk pelajaran wajib. Lalu bagaimana proses pembelajaran kita? Proses pembelajaran kita seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Yohanes, menggunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom akan di-share materi, tugas, pengumuman, dan presensi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam satu pelajaran ada dalam satu hari ada 3 pelajaran wajib.
Nah, setiap akan berganti pelajaran atau akan memulai pelajaran baru, tapi setiap harinya tidak sama. Untuk informasi pelajaran tambahan nanti akan disampaikan oleh masing-masing wali kelas. Pelajarannya apa, terus dari jam berapa sampai jam berapa, begitu nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Yang ingin saya sampaikan, lamanya pelajaran tambahan, satu pelajaran itu lamanya 40 menit. Jadi kalau 2 pelajaran tambahan berarti 80 menit, mulai dari pukul 12.50 sampai pukul 14.10 kalau 2 pelajaran tambahan. Begitu. Lalu yang berikutnya. Sorry. Nah, untuk kelas 6. Untuk tahun ajaran ini kelas 6 sudah menggunakan kurikulum K13. Jadi pelajarannya juga sudah menggunakan yang tematik seperti kelas 5 yang sebelumnya ya. Kalau di kelas 5 ada 9 tema, kelas 6 juga ada 9 tema. Apa saja yang ada di pelajaran tema? Sama dengan waktu di kelas 5. Terus ada juga pelajaran bahasa Jawa, Banyumasan, Science, Math, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, TIK, dan agama sama dengan yang di kelas 5. Lalu untuk KKM atau kriteria kelulusan minimal, semua pelajaran itu 75, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang berikutnya. Yang berikutnya sebenarnya saya akan menjelaskan tentang kalender akademik. Nanti kalender akademik akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Kami dari sekolah mengharapkan bahwa ketika Bapak Ibu akan memesan tiket, akan keluar kota, mohon memperhatikan kalender akademik tersebut sehingga anak-anak tidak perlu ketinggalan pelajaran, atau tidak perlu ketinggalan ujian, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari bagian kurikulum. Untuk selanjutnya akan perkenalan guru dan wali kelas yang akan disampaikan oleh Miss Diana. Kepada Miss Diana, saya persilahkan. Baik anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita waktunya ke Google Classroom. Ya. Oh ya, sebelum kita ke Google Classroom, kita mau perkenalan guru dulu. Sebelumnya, ini adalah Miss Hani Lestari. Miss Hani Lestari ini lahir di Bantul, tanggal 29 Agustus 1977. Ya, silakan Miss Hani. Ya, halo, selamat pagi. Sudah kenal semua ya. Karena Miss Hani juga sudah mengajar di kelas 5 sebelumnya, tapi nanti di kelas 6 untuk pelajaran matematika Miss Hani tidak akan mengajar lagi, nanti akan diajar sama guru baru. Nanti akan diperkenalkan beliau siapa.
pasti kalian akan tahu. Itu dari Miss Hani. Salam kenal bagi yang belum. Terima kasih, Miss Diana. Terima kasih Miss Hani. Ya, ini yang anak-anak nggak asing lagi ya. Ini Miss Nana nanti mengajar bahasa Inggris. Kemudian opsi Lause mengajar Mandarin. Kemudian ada Liao Hongyan. Ini Liao Lause. Ini mengajar bahasa Mandarin. Ada Miss Arum. Nah, Miss Arum ini adalah guru matematika kelas 6. Kemudian ada Miss Ari. Miss Ari akan mengajar Math dan Science. Udah ya, cukup ya. Oh ya, ada Mr. Purwito nanti mengajar bahasa lagi ya, bahasa olahraga. Ya, nanti bahasa tubuh lah sama Mr. Purwito, jadi pakai mengajar olahraga. Kemudian ada Mr. Wahyu, masih di seni musik. Kemudian Miss Sri Wahyuni ini diperkenalkan sebagai admin. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan administrasi sekolah, jadi silahkan menghubungi Miss Yuni. Demikian perkenalan guru, Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai Google Classroom. Ya, silahkan anak-anak masuk ke email masing-masing. Kemudian bagi yang belum login atau join, silahkan join dulu. Pastikan join menggunakan email siswa. Ya, join menggunakan email siswa. Kalau misalnya email yang masih muncul adalah email Bapak Ibu, silahkan switch account. Jadi yang diklik switch account-nya, kemudian masuk ke email sendiri. Sudah? Bisa sambil dicoba ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah nemu seperti ini,
Ya, kalau emailnya udah benar berarti klik join ya. Ya. Kalau sudah join akan muncul seperti ini. Nah, komennya nulisnya di bagian komen, seperti ini. Ya, misalnya saya ketik nih Diana. Ya. Terus langsung ini, klik post. Ya. Kalau sudah klik post, ini ada pilihan stream, ada classwork. Untuk tugas-tugas atau pembelajaran pada hari itu ada di classwork. Klik classwork-nya. Ya. Nah, ini sudah muncul tugas hari ini. Ini baru latihan ya. Silakan dibuka classwork-nya, dibuka. Nah, ini ada perintah. Baca materi dan selesaikan tugas di bawah ini. Ya. Ini contoh materi IPA. Ya. Kalau sudah dibaca, nanti akan ada latihan. Bisa kembali ke layar classwork, kemudian klik latihannya. Nah, nanti diisi nama kelas, kemudian jawabannya. Ini misalnya, ini tadi materinya apa? IPA, IPS, atau PKN? Tadi yang kita baca IPA ya. Ya. Kemudian submit, jangan lupa submit. Sampai di submit ya. Oke. Kalau sudah submit, udah ini. Berarti sudah masuk. Ya. Jadi classroom begitu caranya ya. Jadi masuk ke stream dulu, kemudian jangan lupa nih ada tulisan begini, kasih komen di bawahnya. Nah ini sudah ada. Tegas, Wilson, ini betul. Joanna, Keiko, betul sekali ya. Shirley, ini betul. Semuanya betul di sini. Ya, Sasi nanti bisa apa? Di ini ya. Jadi bukan menuliskan stream tapi komen dari stream yang muncul. Kemudian classwork gitu ya. Oke. Demikian untuk penjelasan classroom. Selanjutnya kita mau foto bersama. Jadi anak-anak silakan memposisikan diri, anak-anak dan orang tua, silakan untuk kameranya dibuka. Bagi yang kameranya masih ditutup, silakan kameranya dibuka dulu. Ini pakai ini aja snipping tool, nanti di save di desktop. Diana tolong kasih aku. Diambil pakai. Ini aja kasih apa? Oke, selamat siang semuanya. Oke. Kali ini kita akan
memposisikan untuk foto bersama ya. Miss akan mulai hitungan dalam hitungan ketiga. Nanti ketika Miss Arum sudah menghitung 3, 2, 1, harap tunggu tahan beberapa detik ya, karena akan di sprint ke 1 dulu ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ditahan sebentar ya. Senyum. Oke, sudah, terima kasih untuk semuanya yang berpartisipasi dalam pengambilan foto. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Mohon maaf sekali lagi untuk koneksi yang kurang baik. Hari Senin akan ada kegiatan kembali untuk anak-anak, harap bergabung tepat waktu. Begitu, terima kasih, selamat siang, dan Tuhan memberkati.